Lo sadar nggak sih, belakangan ini kalau buka berita ekonomi tuh kayak, ya, rupiah melemah lagi. Kayaknya tiap beberapa bulan sekali pasti muncul headline semacam itu. Dan bener aja, kalau kita ngelihat ke belakang, dari sekitar Oktober 2024 sampai pertengahan April 2025, rupiah tuh lagi ada di tren melemah. Dulu sempat di 15.500-an per dolar, sekarang nyentuh hampir 17.000. Nah, pas pertengahan April sampai Agustus, sempat naik dikit tuh, nguat ke sekitar 16.100-an per dolar. Tapi habis itu, ya balik lagi melemah, dan per Oktober 2025 ini posisi rupiah kira-kira di 16.500-an per dolar Amerika Serikat. Nah, buat sebagian orang mungkin itu cuma sekadar berita ekonomi lewat gitu aja ya. Tapi buat yang punya tabungan, investasi, atau bahkan bisnis, ini sebenarnya tanda bahaya kecil yang perlu diperhatiin. Karena pelemahan rupiah tuh efeknya bisa kemana-mana bro. Coba lu pikir. Ketika rupiah melemah, artinya kita butuh lebih banyak rupiah buat beli $1. Dulu misalnya $1 cuma butuh 15.000. Sekarang 16.000 bahkan lebih. Kedengarannya kecil ya, tapi efeknya domino banget. Barang-barang impor jadi lebih mahal, dan kita kan hidup di negara yang impor banyak banget barang. Dari gadget, bahan bakar, sampai bahan baku industri. Jadi harga naik di mana-mana. Terus, perusahaan yang punya utang dalam dolar juga kena imbas. Beban utangnya otomatis naik karena kurs berubah. Akibatnya, biaya naik, margin mereka turun, dan lama-lama bisa ngefek ke ekonomi secara umum. Dan yang paling kerasa ya di masyarakat, harga barang naik, tapi pendapatan belum tentu ikut naik, daya beli turun. Ujungnya, lo makin ngerasa duit cepet banget habis padahal belanja cuma dikit. Nah, di tengah kondisi kayak gini, kita yang punya simpanan atau baru mau mulai investasi itu perlu mikir, gimana caranya biar nilai aset kita nggak tergerus pelan-pelan. Karena kalau semuanya lo simpen dalam bentuk rupiah aja, ya siap-siap nilainya makin kecil tiap kali dolar naik. Makanya penting banget buat ngerti yang namanya instrumen pelindung nilai, atau istilah keren finansialnya hedging. Tapi santai, jangan mikir rumit. Simpelnya, hedging itu kayak lo punya payung. Pas ekonomi lagi mendung dan mulai rintik-rintik, ya lo tetap aman, nggak kehujanan. Sekarang kita bahas satu-satu deh, biar lo dapet gambaran jelas. Yang pertama jelas, aset berbasis mata uang asing, terutama dolar Amerika Serikat. Kenapa dolar? Karena kalau rupiah melemah, dolar justru menguat. Jadi kalau lo punya simpanan dalam dolar, otomatis nilainya naik dalam rupiah. Contoh gampangnya ya, deposito falas. Sama aja kayak deposito biasa di bank, cuman bedanya ini lo simpen dalam dolar. Keuntungannya aman, masih dijamin LPS juga, dan nilai tukarnya stabil dari pelemahan rupiah. Kalau butuh duit, tinggal cairin aja. Nah, kalau lo mau imbal hasil sedikit lebih tinggi, bisa juga pertimbangkan obligasi pemerintah berdenominasi dolar, kayak seri Indon atau Indois. Yang ini lumayan menarik karena lo dapat bunga dan pokoknya dalam dolar. Jadi, selain dapat cuan dari kupon, nilai aset lo juga tetap kuat karena dihitung dalam mata uang yang lagi naik. Dua instrumen ini bisa dibilang kayak benteng pertama buat melindungi aset lo dari badai pelemahan rupiah. Nah, sekarang kita masuk ke yang paling klasik, emas. Emas ini udah kayak legenda hidup di dunia investasi bro. Dari dulu sampai sekarang, tiap kali ekonomi goyah, orang pasti larinya ke emas. Kenapa? Karena harga emas dunia dihitung pakai dolar. Jadi, ketika rupiah melemah, otomatis harga emas dalam rupiah ikut naik. Bahkan kalau harga emas dunia lagi datar, kurs bisa bikin harganya tetap naik di Indonesia. Sekarang juga udah gampang banget kalau mau investasi emas. Lo bisa beli fisik, batangan, koin, atau yang antam. Tapi kalau males ribet nyimpen, bisa juga lewat emas digital. Banyak aplikasi investasi terpercaya yang nyediain fitur itu. Lo bisa mulai dari nominal kecil banget, tapi tetap punya aset yang tahan banting. Pokoknya, emas itu cocok banget buat lo yang pengen punya aset safe haven. Istilah keren buat tempat berlindung kalau ekonomi lagi nggak stabil. Sekarang, buat lo yang main saham nih, jangan langsung panik dulu. Pelemahan rupiah itu bukan berarti semua saham bakal jatuh bro. Ada sektor-sektor tertentu yang justru diuntungkan. Contohnya sektor komoditas, tambang, sama sawit. Kenapa? Karena mereka ekspor, dapat pendapatan dalam dolar. Jadi, pas dolar naik, pendapatan mereka dalam rupiah malah ikut naik juga. Efeknya, kinerja keuangan bisa tetap bagus walaupun kurs lagi nggak bersahabat.
Selain itu, ada juga saham perusahaan pengganti impor alias import substitution stocks. Mereka ini produksi barang di dalam negeri, bahan bakunya lokal. Jadi pas impor jadi mahal karena kurs naik, produk mereka malah makin laku karena lebih murah dibanding produk luar. Biasanya sektor kayak konsumsi, farmasi, atau manufaktur yang pakai bahan lokal bisa masuk kategori ini. Tapi ya, lo tetap harus selektif. Lihat laporan keuangan, cek sumber pendapatan, dan pastiin utangnya enggak dalam dolar. Karena kalau iya, bisa bahaya juga. Oke, sekarang kita bahas sisi lainnya. Ada juga instrumen yang justru perlu lo waspadai saat rupiah melemah. Yang pertama, saham perusahaan yang punya utang gede dalam dolar tapi pendapatannya rupiah. Ini jebakan banget, karena pas kurs naik, utang mereka otomatis ikut naik. Misalnya punya utang 10 juta dolar. Waktu kurs 15.000, totalnya 150 miliar. Tapi pas kurs naik ke 16.000, utangnya jadi 160 miliar. Tanpa mereka nambah pinjaman 1 dolar pun. Jadi cuma gara-gara kurs beban mereka nambah 10 miliar. Gila kan? Itu bisa bikin laba turun, bahkan bisa bikin harga sahamnya jatuh karena investor kabur. Kedua, reksadana pendapatan tetap alias yang isinya obligasi rupiah. Biasanya sih stabil, tapi pas rupiah melemah, BI suka naikin suku bunga buat nahan tekanan kurs. Nah, masalahnya pas suku bunga naik, harga obligasi yang udah beredar malah turun. Jadi kalau lo punya reksadana jenis ini dan harus jual dalam waktu dekat, bisa aja lo jual rugi. Kalau niatnya buat jangka panjang sih masih aman, tapi tetap harus paham risikonya. Nah, sekarang lo mungkin mikir, terus gue harus ngapain dong? Semua duit pindahin ke dolar, emas atau gimana? Jawabannya, nggak gitu juga. Kuncinya ada di satu kata, diversifikasi. Alias jangan taruh semua telur di satu keranjang. Bagi aset lo secara seimbang. Sebagian buat lindung nilai kayak emas atau deposito dolar. Sebagian lagi buat saham atau reksadana yang punya potensi tumbuh. Jadi kalau satu aset turun, yang lain bisa nutupin. Karena nggak ada instrumen yang selalu menang di semua kondisi. Dolar kuat sekarang, bisa aja nanti stabil atau malah turun. Emas naik pas krisis, tapi bisa stagnan pas ekonomi pulih. Saham bisa naik turun tapi jangka panjang tetap punya potensi besar. Yang penting, pahami dulu profil risiko lo sendiri. Lo tipe yang tahan lihat nilai investasi naik turun, atau tipe yang dikit turun aja langsung panik. Soalnya strategi terbaik itu bukan yang paling keren di teori, tapi yang paling cocok buat lo pribadi. Jadi, jangan asal ikut-ikutan. Pahami produknya, risikonya, dan pelan-pelan bangun strategi lo sendiri. Investasi itu bukan sprint bro, ini maraton. Lo main panjang, bukan kejar instan. Jadi intinya gini, kalau rupiah lagi melemah, jangan panik, tapi juga jangan bengong aja. Mulai evaluasi portofolio lo, perkuat aset yang bisa lindungi nilai, dan tetap pegang prinsip diversifikasi. Gua tahu ngomongin ekonomi itu kadang berat, tapi kalau lo ngerti logikanya, semua jadi masuk akal. Uang itu cuman alat, yang penting gimana cara lo jagain nilainya. Nah, kalau lo udah punya strategi sendiri nih buat ngamanin aset lo dari pelemahan rupiah, coba tulis di kolom komentar. Siapa tahu pengalaman lo bisa bantu orang lain juga. Oke bro, segitu dulu buat episode kali ini. Thanks banget udah dengerin sampai habis. Kita ketemu lagi di episode berikutnya. Tetap cuan, tetap tenang, dan jangan lupa jaga aset lo kayak lo, jaga masa depan lo sendiri.